Apakah Oleh Romeni bisa menjadi solusi krisis striker di Timnas? Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa. Selamat sore, Bung Harpa, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, Bung Harpa, ini Oleh Romeni resmi jadi WNI. Dulu ini kan di Liga Belanda bersama FC Emmen, mencetak 14 gol, di Utrecht 3 gol. Bisakah lebih maksimal lagi di Timnas kita? Ya, pertama yang mesti diingat, proses naturalisasi ini bukan seperti jual beli pemain di klub. Kalau di klub itu selama kita punya kemampuan finansial, kemudian ada deal di antara pemilik klub dan yang pemain yang bersangkutan, kita bisa memboyong siapa aja. Nah, tapi kalau naturalisasi itu tergantung dari availability. Nah, saat ini memang kita sedang dalam beberapa kesempatan itu kita sedang memburu striker target man ya, istilahnya number 9 gitu ya. Tapi sebenarnya juga ini tidak mudah karena kalau kita lihat di tim nasional Belanda sendiri, mereka hanya menyisakan sekarang Weghorst, yang mana kualitasnya sebenarnya juga so-so begitu ya. Jadi memang dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan di era kontemporer sepak bola sekarang ini tidak mengkondisikan untuk lahirnya striker-striker yang murni atau bomber dulu istilahnya itu. Jadi oleh Romeni tapi memang diharapkan ya dengan naluri dia sebagai forward right atau winger kanan, dia sebenarnya ini penyerang kanan ini. Nah, kita harapkan dia bisa mungkin menambal katakanlah target man yang kita buru selama ini, meskipun posisi aslinya tadi yang saya katakan bukanlah murni striker, tapi kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada racikan dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk mengubah dia menjadi seorang striker murni. Bung Harpa, ini kan tadi yang Anda katakan juga Oleh Romeni bukan striker murni, di Oxford United juga belum mencetak gol. Tapi Anda melihat besar harapan ini bisa menjadi sosok yang akan memecah kebuntuan di lini depan kita? Justru saya sebaliknya, sebaiknya kita jangan terlalu memberikan ekspektasi yang besar. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, kita akan menghadapi lawan yang berat. Bukan kita pesimis, tapi kita harus realistis juga. Australia ini adalah tim yang langganan Piala Dunia. Kemudian juga mereka nomor 4 kalau secara peringkat FIFA di Asia, dan mereka nanti akan tampil di City Football Stadium di kandang mereka. Dan tentunya ini tidak mudah karena juga kita dalam waktu 4 bulan nanti sampai dengan 20 Maret itu kita total 4 bulan tidak ada TC, tidak ada kumpul pemain selama 4 bulan tersebut. Nah, mungkin satu-satunya berita baik buat kita adalah absennya center back jangkung mereka Harry Souther. Nah, ini mungkin salah satu kabar baiknya. Jadi tidak mudah juga, apalagi oleh Romeni tadi sudah dikatakan dia di klub ini dalam 3 pertandingan terakhir itu hanya main to be precise sekitar 25 menit. Jadi dia 11 menit, kemudian terakhir 3 menit. Jadi kalau di total itu dalam 3 pertandingan terakhir nggak sampai setengah jam mainnya. Artinya kalau kita tiba-tiba menceburkan dia di pertandingan nanti 20 Maret yang begitu berat, tekanan dan harapan masyarakat juga begitu tinggi, kemudian dia tidak perform, takutnya malah ini menjadi bumerang. Maka dari itu kalau menurut saya, biarkanlah proses ini berjalan, biarkanlah dia menjalin komunikasi. Saya yakin udah berbicara juga dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, dengan timnya, supaya nanti tanggal 20 Maret dia secara mental sudah siap untuk tampil. Meskipun saya juga agak bukan pesimis, saya agak ragu dia akan tampil langsung sebagai starter. Saya bisa salah, tapi mungkin dia akan tetap dibawa. Saya yakin 100% dia akan dibawa kalau dia tidak cedera. Tapi mungkin dia akan diturunkan bisa saja dari babak kedua. Seperti itu. Oke, berarti formasi di bawah Kluivert nanti Bung Harpa melihat tidak langsung turun menggantikan Ragnar Oratmangun sebagai starter. Kemungkinan? Iya, dan juga kemungkinan enggak ya. Tapi dia di bawah ya. Kemudian Ragnar ya memang tidak main karena akumulasi kartu. Tapi secara posisi juga sebenarnya berbeda. Ragnar ini walaupun sebenarnya penyerang dia tidak terlalu terpaku di satu posisi, tapi dia cenderung itu melebar ke kiri gitu. Nah, kalau Ole kan di kanan, jadi sebenarnya nggak head to head. Justru yang saya melihat di sisi kanan ini, di winger kanan ini cukup bertumpuk nih. Ada Ole, ada Eleanor Reinders juga punya posisi yang sama, kemudian masih ada Witan di sana, bahkan juga ada Jakob Sayuri kalau mau ditaruh. Jadi pilihan di kanan ini banyak. Nah, mungkin saja kita kan nggak tahu di ruang ganti, kemudian brainstorming yang terjadi di antara PSSI dengan pemain dan lain-lain itu ingin menjadikan dia sebagai target man, ya kita nggak tahu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ujuk-ujuk dia ditampilkan sebagai starter, kemudian dirubah posisinya sebagai target man di pertandingan yang sangat penting dengan lawan yang berat di kandang, nah pertanyaannya apakah itu tidak menjadi beban mental dia? Saya tidak tahu.
Karena di ruang ganti selalu kita menyisakan 20% bahwa ada yang kita nggak ketahui nih. Yang mungkin setelah ngobrol, ya Patrick Kluivert dan Alex Pastoor khususnya yang menjadi otak di tim kepelatihan ini mungkin punya feeling dengan pengalaman mereka, oh ini orang siap nih sebagai starter nanti, siap dipasang sebagai target man, bisa saja gitu. Tapi yang jelas PR-nya banyak untuk kalau ujuk-ujuk memplot dia langsung sebagai target man dan sebagai starter. Justru yang saya harapkan adalah apapun hasil dari Australia, forget it, it's okay. Ya 1 poin itu tentu kita berharap bisa mencuri poin. Tapi yang paling penting adalah 25 Maret semua tim, semua pemain ini sudah lebih kompak, lebih pede dan bisa mendapatkan 3 poin dari Bahrain di GBK. Saya pikir itu yang menjadi target utama kita di kualifikasi kali ini. Oke, ini tadi Anda menyebut beban mental, karena kan tidak bisa dipungkiri kita ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Oleh Roumanie. Nah ini akan mempengaruhi performanya nanti saat debut ya? Ya harusnya enggak ya. Sebagai saya dari dulu adalah orang yang tidak melihat target itu sebagai beban. Justru target itu adalah sebagai tantangan yang harus diambil gitu. Nggak ada di dunia ini kita kerja aja pasti ada target. Ya main juga ada target. Pelatih Patrick Kluivert ditunjuk menjadi tim pelatihan pasti ada target. Nggak mungkin kita kerja nggak ada target. Justru disitulah kelihatan apakah kita bisa melewati ujian tersebut. Itu kan sebuah ujian ya, target ya. Nah, apakah bisa berhasil? Belum tentu, kadang gagal, kadang berhasil. Kalaupun misalnya tidak berhasil, ya ada evaluasi kenapa, kemudian diperbaiki. Tapi kalau berhasil, ya tentu kita bersyukur kalau memang dia bisa melewati ujian yang menurut saya tidak mudah. Karena tadi yang seperti dikatakan, ekspektasi kita besar ya untuk bisa paling tidak dalam 2 pertandingan tersebut kita mendapatkan 3-4 poin. Dan ini sudah di state juga oleh Patrick Kluivert saat pengenalan di Hotel Mulia tanggal 12 Januari lalu. Oke, Bung Harpa, kalau target kita nanti posisi 3 atau bahkan posisi 2 di grup ini, apakah formasi skuad yang sekarang sudah cukup atau masih ada pemain diaspora lagi yang perlu dibidik oleh PSSI? Begini ya, kalau kita bicara permainan kolektif ya, permainan tim itu tidak melulu soal individu. Ya, sudah banyak contoh bagaimana tim yang tidak punya pemain bintang tapi bisa menjadi juara dunia. Sedikit saya kasih contoh, 92. Ya siapa yang sangka kemudian Dynamite Denmark bisa mengalahkan Jerman yang saat itu sedang dikdaya-dikdayanya. Kemudian tahun 2098 di semifinal, di perebutan tempat ketiga Kroasia kemudian mengalahkan Belanda dan seterusnya banyak. Bahkan tahun 2004 pun di Euro tidak ada yang menduga Yunani bisa menjadi kampion Eropa dengan mengalahkan Portugal tuan rumah saat itu. Jadi permainan tim itu bukan soal individu-individu. Ya PSG kita lihat Paris Saint-Germain, apa yang kurang, ada Neymar, ada Mbappe kala itu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan Liga Champions. Yang penting adalah bagaimana tim kepelatihan ini bisa meramu pemain yang ada. Penambahan pemain itu ini ada 2 sisi sebenarnya. Kalau terlalu sering dan terlalu rapat. Kenapa? Karena mereka perlu adaptasi. Kevin Dix misalnya, dia bergabung bulan November, main lawan Jepang hanya 30 menit, kemudian udah nggak main lagi. Nah, padahal secara skill kita tahu Kevin Dix itu top skor di Copenhagen saat ini, tapi untuk bisa menjadi satu kesatuan ini perlu waktu dan juga perlu bonding. Jadi ada individu-individu yang bagus yang masuk ke tim nasional itu iya, tapi juga perlu adaptasi agar mereka bisa menjadi satu kesatuan. Oke, ada individu skill yang bagus tapi bonding dan adaptasi ini menjadi kriteria utama ataupun juga yang bisa menentukan bagaimana nanti formasi tim ya. Kalau dari Bung Harpa sendiri targetnya masih optimis kita lolos Piala Dunia, Bung Harpa? Saya realistis ya. Saya pikir kalau kita bisa 3-4 aja itu sudah oke. Karena kalau kita lihat dari konstelasi di grup C ini kan Jepang sudah lah ya. Kita semua udah tahu lah pasti lolos. Berarti kan kalau lolos otomatis 1 diperebutkan 5 nih. Ada Australia, ada Bahrain, China dan juga Saudi. Bukan kita tidak mau, tapi rasa-rasanya kalau kita membebankan orang melebihi kemampuannya itu kan juga salah. Jadi menurut saya paling enggak sekarang kan kita posisi 3 nih saat ini. Ya udah berarti 3-4 kan sama ya, lolos ke round 4. Ya 3-4 aja saya pikir itu target yang lebih optimis dan realistis gitu. Jadi juga nggak mungkin kita targetin nggak lolos kan. Buat apa kita melakukan ini semua, berjuang mendatangkan Ole, bahkan mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Tapi targetnya 5-6 kan nggak mungkin. Logikanya kan minimal sama dengan sekarang. Jadi target saya sebenarnya kalau saya peringkat 4 aja saya sudah senang. Artinya kita masih ada harapan nih untuk lolos ke Piala Dunia melalui round 4. Seperti itu. Baik, harapan selalu terbuka lebar, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Semoga peluang ini masih bisa kita raih. Terima kasih banyak Bung Harpa telah bergabung di ID Sore. Sehat selalu, salam olahraga Bung Harpa. Selamat sore.